Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha. Bismillah itu mulai bacaan Rahman dan Rahim sifatnya Tuhan. Alhamdulillah serta pujian dengan pujian selamat dunia ya Rabbi bil balligh maqam. Palinglah enak meminum jamu, habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan ya Rabbi bil waghfir lana. Ini zaman sudah sinting, anak laki pakai anting, anak perawan banyak yang bunting, nenek-neneknya ikut direpondi ya Rabbi bil ganjen wa balligh maqam waghfir. Jalanlah jalan ke Pondok Ungu, jangan lupa beli kuaci. Palinglah enak punya menantu, apalagi yang bisa ngaji kayak gua ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir. Jalanlah jalan ke pasar bambu, pulang-pulang naik ketek. Palinglah enak orang berilmu, habis ceramah dikasih gesek ya Rabbi bil ngingetin doang balligh maqasidana waghfir ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa bidadihil ghamirah wa ayatihil mutakasirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Amin. Amin apa po? Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik
wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita banggakan. Teristimewa guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya guru kita Al-Habib Fauzi bin Toha Al-Haddad, Al-Habib Hashim Al-Kab, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Hatta, segenap para habaib yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa kecintaan saya kepada beliau-beliau semua. Wabil akhos akhina fadil, sahabat saya tercinta, pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Ratib Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Lutfi Baihaqi. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah berikan sehat wal afiyah, Allah jadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, wanambah. Ibu-ibu, sabda Nabi, surga di bawah telapak kaki ibu. Sehat semua bu? Sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Untayan kata syukur yang tiada terukur, yang kembali kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur sekaligus luhur, yang kembali menghamparkan aneka macam nikmat, cucuran ragam karunia buat kita semua. Salawat bertangkai salam sejahtera abadi kembali mari sama-sama kita sampaikan kepada sang idola umat yang namanya akan selalu tersirat, bahkan tidak pernah berkarat meskipun diterjang hujan yang begitu lebat, badai yang cukup dahsyat. Meskipun zaman sekarang banyak manusia-manusia sesat, ngaku pernah ketemu sama malaikat, ngaku pernah dapat ayat, ngaku sama Tuhan paling dekat, nggak taunya akhlaknya bejat. Alhamdulillah jamaah maulid pagi hari ini kalau sholat 5 waktu kagak pernah terlambat. Bu, kalau banyak duit jangan lupa bayar zakat. Kalau di sini ada pejabat, dorong yang lemah agar bisa jadi kuat, jangan sampai disumpahi sama rakyat, hidupnya jadi melarat. Kalau usia udah tambah 50 tahun ke atas, jangan banyak-banyak makan soto babat. Takut-takut asam urat, hidup kagak sehat, ngaji terlambat. Jangan lupa panitia habis acara ini bungkusin berkat buat para ustaz. Ingatin lagi. Ibu bapak yang saya muliakan, sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang besar dikarenakan pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Ada gak Pak? Ada gak? Bu, ada gak? Orang besar karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Bila pangkatnya selesai, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang besar karena harta kekayaan yang dimilikinya. Suatu saat jatuh bangkrut, selesai kebesarannya sampai di situ. Bahkan ada pula saat ini orang menjadi besar karena pengen dibesar-besarkan, berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tersebut. Bila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemokannya, mencaci, bahkan memaki, selesailah kebesarannya sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kembali kita peringati maulidnya pagi hari ini, beliau besar bukan karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan,
Beliau besar bukan karena harta kekayaan yang dimilikinya, pun beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, tetapi beliau besar dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Beliau agung diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu. Jelas Bu? Jelas? Apaan? Pokoknya main jelas aja udah. Ibu-ibu Pak, kalau kalian dikeroin Pak, di ngobrol sendirian Pak. Ini bedanya maulid nih. Ibu-ibu maulid bapak-bapak sama ibu-ibu beda. Maulid sama ibu-ibu sama kaum bapak beda. Ngaji juga begitu. Belum pernah di mana saya ngajar majlis taklim, bapak-bapak kalau ngaji pada bawa tas. Ada yang bawa tas sini? Nggak ada. Kalau ibu-ibu bawa tas tuh. Pisang masuk, aqua ikut. Emang buat siapa? Buat anak, buat cucu. Satu kali kalau orang sudah dibesarkan oleh Allah, usaha orang lain ingin menghancurkan, tetap orang tersebut naik ke atas permukaan juga. Tapi kalau satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, usaha orang lain ingin angkat kembali, tetap orang tersebut tidak naik ke atas. Beda dengan Rasulullah SAW. Makanya ada satu kalimat begini, wajmalu min kalam targattu aini wasimin kalam tulidin nisa khuliqta mubarra'an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u Muhammadur Rasulullah basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Belum pernah aku melihat wajah setampan engkau ya Rasulullah. Kau lahir ke pentas dunia seolah-olah bukan kehendak sang ibu tapi kehendakmu sendiri. Kau lahir bebas dan lepas dari cacat kehidupan. Kau bagaikan batu intan permata yang sangat mahal. Kau manusia bukan seperti manusia biasa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Pak, Ibunda Aminah saat melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan tadi dalam kitab Rawi Sultul Durar di pasal yang terakhir Fahina ada kalimat fahadrat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia. Kemudian di rawi yang terakhir juga dikatakan di situ ada Ummi Syafa daripada Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf masih kecil ketika Ummi Syafa mendatangi rumah Aminah. Beliau Abdurrahman bin Auf di luar. Ketika itu apa? Datang cahaya dari atas, dari langit menembus rumahnya ibunda Aminah. Fahadrat bi taufiqillahi sayyidatu Aminah, sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia. Datang dua penghuni surga, siapa? Ibunda Maryam dan ibunda Asia. Ini Abdurrahman bin Auf yang masih kecil melihat cahaya teriak tuh, Ummi, Ummi. Mungkin kalau orang sini mak gitu. Melihat cahaya yang begitu hebatnya, sosok dua penghuni surga ibunda Maryam dan Asia. Ibu tahu ibunda Asia siapa Bu? Bu, ya di Pengmong. Saya pantunin, jalan-jalan ke Hong Kong. Cakep, kenapa bilang gitu? Jalan-jalan ke Hong Kong. Jangan lupa mampir ke Malioboro. Ibu-ibu jangan pada bengong, di depan ada Duda Herdino. Siapa Pak? Ibunda siapa? Bininya Fir'aun. Ibunda Asia ini bininya Fir'aun. Fir'aun laki yang sangat galak. Sebentar-bentar gaplokin bini, sebentar-bentar gaplokin bini. Jadi kalau zaman sekarang ada laki galak banget namanya, bukan saya ngomong tuh. Galak bang, lu kayak Fir'aun bang. Ibunda Asia tuh seorang wanita penghuni surga yang sabarnya luar biasa. Gara-gara mengucapkan kalimat Allah, Fir'aun negor. Siapa yang kau sebut? Ya, Rabbi wa Rabbuk, Tuhan saya dan Tuhanmu. Enggak. Akhirnya diapain?
disiksa. Ketika disiksa, Ibunda Aisyah berdoa, ya Rabb, hamparkan pandangan surga di hadapanku. Tersenyum nih Ibunda Aisyah. Ketika lagi disiksa sama lakinya, itu Ibunda Aisyah tersenyum. Kenapa? Karena di hadapannya terbentang surganya Allah Subhanahu. Ini laki ngomong, lagi disiksa, senyum lagi. Ibunda Maryam siapa? Ibunda Maryam yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki dengan mukjizat Allah, hamil. Izin Allah. Makanya banyak sekarang Pak, zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang kagak mau kalah sama Maryam, Ibunda Maryam. Mau di sono di laut. Lihat begitu hebatnya Nabi. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis dipandang orang ke Rasulullah. Makanya nggak rugi, walaupun Rabiul Awal tahun lalu telah lewat, tapi pagi hari ini kecintaan kita kepada beliau tidak pernah putus di tengah jalan. Kenapa? Ini perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayatnya sudah dibaca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi suri tauladan yang sangat mulia. Artinya apa? Allah jadikan beliau model, Allah jadikan beliau figur, suri tauladan, contoh buat orang-orang beriman. Dari ayat ini bisa kita lihat secara psikologis. Ada dua item yang perlu kita garis bawahi. Apa itu? Beliau ini kan manusia sama dengan kita, betul? Bu, Nabi manusia sama dengan kita. Kalau Nabi makan, kita makan nggak? Makan. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita Pak makannya sedikit makan. Kalau Nabi belum kenyang, beliau sudah berhenti. Kalau kita gimana? Terus nambah. Beliau manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau tidur, kita pun tidur. Kalau beliau tidur matanya doang, tapi hatinya melek. Kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Kebluk, total. Kadang-kadang kita baru jam berapa ngaji udah berubah tuh, kaki tekuk blonjor, tekuk, blonjor, tekuk, sama nyender. Jadi yang pagi hari ini ngajinya nyender, pahalanya bagi dua sama tembok. Ada yang takut blonjor di sini? Mana orangnya? Jangan ditakut lagi, itu kaki. Kenapa? Aina mutabasyirun. Orang-orang yang mendatangi tempat-tempat kebaikan, Masya Allah. Biar apa? Biar jadi saksi yang di hari kiamat. Tuh hebatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasul, terus Bu, biar guru kita istirahat dulu. Sampai di mana tuh? Oh iya, belonjor. Yang belonjor jangan ditekuk lagi. Buat apa? Buat saksi. Nanti malaikat dia tuh, oh kaki siapa yang jantengan? No, jangan saburatif. Makanya Ibunda Aminah ketika apa? Ketika saat-saat apa? Mengandung, falam tajid li hamlihi alaman wala siqala. Beliau saat mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah merasakan sakit, enggak pernah merasakan capek. Seolah-olah beliau dalam keadaan tidak mengandung, perutnya ramping. Lihat emak kita dulu. Emak kita Masya Allah walaupun 10 kali melahirkan perutnya ramping. Benar.
Nggak kayak ibu zaman sekarang, hamil perutnya ke depan, kagak hamil ke depan juga. Emak kita dulu kalau habis ngelahirin, masya Allah, dipakai sabuk tuh, diikat di tembok, diikat di tiang, dimuter aja tuh emak kita. Walaupun punya anak 10, badannya cakep, nggak kayak zaman sekarang, anak baru 2, badan kayak apa? Kaleng kerupuk. Orang mana tuh? Tuh Ibunda Aminah, masya Allah. Makanya setiap tahun kita peringati Maulid, rasanya kangen dan rindu. 2 tahun yang lalu kita terdampak pandemi, benar. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi pagi hari ini alhamdulillah kita kumpul bersama para habaib. Alhamdulillah. Ya 2 tahun Pak, masya Allah. Seluruh sektor kena semua, benar. Dari mulai sektor pendidikan, masya Allah, lihat emak jadi guru di rumah, itu bocah diemposin aja tuh, dipelotopin tuh bocah. Sektor pendidikan kena, sektor ekonomi sampai sektor ekonomi para ustadz habis semua. Undangan batal, panjang dipulangin. Tapi alhamdulillah ini berkahnya doa-doa kita, Allah ijabah kita kumpul pagi hari ini, alhamdulillah. Makanya setiap tahun kita mulai harus ada perubahan. Bu, kalau ngaji jangan tidur, jangan tidur. Apalagi nanti pesan dan kesan guru kita, masya Allah. Jangan tidur Pak, jangan kayak tukang gorengan. Tahu tukang gorengan? Tukang gorengan dari awal hingga akhir ngaji tidur aja. Selesai pulang ditanya sama bininya, bang ngaji apa? Pokoknya ngaji dah. Ngaji dah apa? Ngaji sholawat. Sholawatnya gimana? Belum dengar, dibaca tuh. Gandas-gandas turi, cireng tahu isi, risol goreng ubi, combro bala-bala, jangan lupa tempe, molen pisang goreng, semuanya gope, enaknya pakai cabe. Bininya goblok, sallu alaih. Makanya ayo, ini kadang-kadang ya Allah tadi kita mahalul qiyam enak banget tuh. Bapak-bapak kalau baca salat nunduk, duduknya sila, dinunduk cakep banget, ditidur. Kalau emak-emak, masya Allah, emak-emak lihat, wah, kalau baca salat lihat, hatinya nyatu, mulut nyatu, dikagak, mata kemana, mulut kemana, hati kemana-mana. Baca itu salawat. Ya Nabi salam alaika, datang tuhnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasul salam alaika, tumen lu datang, iya enak memburu. Ya Habib salam alaika, ngomong-ngomong jemur angkatin, udah semuanya gua angkatin. Ya Rasul salam alaika, ngomong-ngomong baju lu baru ya, udah tarisan enggak? Kemarin gua barisan, gua berangkat ke Tanah Abang beli buat Maulid. Ya Nabi salam alaika, lu mah pantas aja pakai baju, boleh lu tak putih, lu tak kebilang dia nomor di pojokan jangan ditunjuk. Ya Rasul salam, yang mana jangan ditunjuk gak enak, mau lihat aja kalau ngaji Senin pakaian itu, Selasa itu, apa itu. Ya Habib salam alaika, emang sama itu bininya RT. Ya wah, ngaji yang benar ya. Di majlis-majlis tempat lain udah buka, alhamdulillah. Satu yang kita tiru apa? Rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat rumah tangga Nabi, sarapannya apa? Seteguk air zam-zam, kemudian 3 butir kurma, itu sarapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling khusyuk ibadah salatnya Rasulullah, orang yang paling tampan wajahnya Rasulullah, orang yang paling gemar ibadah tahajudnya Rasulullah, orang yang paling cinta kepada umatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya Muhammad, aku
akan berikan apa yang kau mau. King of king, raja di atas raja, aku hamparkan buat engkau semua. Apa jawab Nabi? Idzan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Tidak ya Rabb, semasa aku melihat dan mendengar ada satu umatku yang masuk ke dalam neraka. Sallu ala Muhammad. Siang dan malam beliau memikirkan tentang keselamatan dan kesehatan umatnya. Siang dan malam yang dipikirkan tidak lain adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya mau tanya, Nabi Muhammad hebat gak Pak? Bu, Nabi Muhammad hebat gak? Hebat gak? Umatnya hebat gak? Umatnya kata siapa? Artinya nanti akan kita dengarkan guru kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat pesan-pesan guru kita, tetap kita bercinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dengan cinta insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.